Yeper. Yeper. R. R. Diam gak? Kita sudah membahas ini sebelum stream. Usada Pekora mamanya ikut streaming. Mamamu gak mau ikut streaming? Iya. Enggak. Enggak, jangan. Loh, kok gitu? Parah banget. Mamanya bisa membangun karir loh. Masa kok gak mau membangun karir Enggak streaming? mau. Jangan jadi VTuber. Mami jangan jadi VTuber ya, Mi. Kau nonton klip pertama Rusia? Yang ijo itu? Yang ijo. Oh, yang cegil itu. Iya. Selamat datang di acara podcast Beda Dunia, di mana kita akan ngobrol sama orang yang beda dunia. Dan kebetulan hari ini aku ditemani sama... Malam ini ku sendiri, tak ada yang betul menemani. namanya Amarin. Jadi Amarin, kau gak mau memperkenalkan dirimu sendiri gitu, dari nama, umur, hobi gitu? Umur? Iya. Dengar-dengar 3.000 miliar tahun bukan umurmu. Iya kan? Mirip kan segitu kan angkanya kan? Enggak, berapa? Halo semuanya, aku Amarin dari AK Virtual. Aku tahun ini umur 4.704 tahun. Hobi aku tidur. Gak apa-apa, tidur itu kebutuhan ya, tapi dia menjadikan hobi. Betul-betul, setuju gue. Nah, aku gak mau basa-basi. Kira-kira belakangan ini kau lagi hobi apa? Tidur. Baru dikasih tahu hobinya. Ya gimana ya? Aku bingung sebenarnya mau nanyain kau apa selain nanya-nanya kau tentang Minecraft gitu loh. Karena setauku kau kan tergabung dalam Bakwan Go apa sih? Bakwan Fight Back. Nah, kau bisa ceritakan nggak apa itu bakwan itu? Iya itu. Oke, bentar ada template-nya, aku baca dulu. Gak usah dibaca template, gak usah dipikirkan aja langsung dalam kepalamu gitu loh. Bakwan Fight Back itu series roleplay Minecraft. Jadi di game Minecraft itu kan kita bisa ngelakuin banyak hal. Salah satunya ya kita bisa berinteraksi sama orang-orang di dalam server multiplayer. Di server multiplayer itu kita bisa roleplay sama kayak roleplay pada umumnya di game-game lain. Dan Bakwan Fight Back ini ya salah satu dari banyaknya roleplay yang ada, dan kita ngangkat tema anak sekolah. Persahabatan. Ada persahabatan, ada perkelahian. Kenakalan remaja enggak? Iya gitu. Terus habis itu kau kenapa nggak main roleplay GTA? Berat. Soalnya kan Minecraft kan salah satu roleplay. Terus kenapa nggak milih GTA? Pernah ngikut, cuman ikut sebentar, terus karena apa ya? Masuknya tuh lama karena PC aku agak mungkin kentang dikit. Jadi udah keburu capek dulu sebelum RP. Masuknya udah bikin capek. Jadi ini kode minta beliin. Iya. 40-90 oke kok. Kayak kuat aja PSU-mu. Listrik rumahmu kayak kuat aja. Tapi gini, aku mau kembali ke Bakwan Fight Back. Di Bakwan Fight Back itu kan isinya seingatku yang VTuber tuh 1, 2, 3, 4, 5 nggak nyampe nggak sih? Iya nggak sih? 1, 2, 3, 4. Mungkin ya, mungkin ada 4 atau 5. Iya. 5, 6. 5 kan? 6. Ya pokoknya segitulah. Dan sebagian besar mereka tuh banyak YouTuber nggak sih? Iya kan? Banyak YouTuber ya. Berarti kau nggak punya teman VTuber nih berarti, karena circle-mu banyak YouTuber. Aku merasa tertusuk. Enggak, aku punya teman VTuber. Tapi katanya Fure kemarin kau kalau di luar roleplay itu nggak main sama dia gitu? Enggak. Oh enggak. Iya. Di dalam roleplay pun enggak kok. Oh di dalam kasihan Pak. Tapi gini, kan yang gue tahu temanmu juga bisa dibilang lebih banyak yang YouTuber juga kan, yang dimana mereka nggak pakai karakter 2D. Pertanyaanku adalah kenapa kau milih karir jadi VTuber? Loh, aku kan VTuber dulu baru kenal mereka. Iya, oh iya betul, iya juga ya. Iya bener gila Keren Yang tidak menjawab pertanyaan nih, kenapa kau memilih karir sebagai VTuber gitu? Tidak menjawab pertanyaan. Menjawab, iya, tadi berarti belum dari menjawab awal pertanyaannya banget. dong. Ya, kita dari awal banget. Yeah.
awal kalau ditarik balik banget, ini sih sebenarnya cerita yang udah pernah aku ceritain ke viewers juga. Aku tuh di sebelum justru pas masa pandemi deh, kan udah udah nggak kontekan sama orang-orang orang-orang yang terdekat aku, soalnya ya pada di rumah gitu kan, locked in, apa sih namanya, lockdown. Dan itu suatu hari temanku tuh bilang, ada VTuber, ya ada klip lah, dia kasih klipnya Rusia dulu. Ini terus VTuber kayak, gitu, lihat gitu ya kah? Iya, terus kayak lucu banget gitu, akhirnya nonton VTuber. Terus abis itu lama-kelamaan main game, ada yang bilang, aku main game itu sambil streaming. Terus aku kayak, streaming itu apa? Tuh, streaming itu kayak gini-gini. Oh gitu. Terus ya udah, mulai saat itu juga lebih kenal sama streaming. Terus kepikir-pikir, gimana kalau jadi VTuber? Terus akhirnya kan ya audisi. Oh iya. Oh, audisi, bukan jalur orang dalam. Bercanda. Sumpah, ampun, bercanda Bang Inugami. Maaf. Nggak bercanda pun nggak apa-apa, kan tinggal dijelaskan. Ya ini ku jelaskan kan, aku menjelaskan daripada nanti aku bikin video klarifikasi sendiri kan. Nah, ya itu sih sebenarnya perkaranya. Berarti kau dari pandemi dan sependengaranku tadi kau nonton klip pertama Rusia? Yang hijau itu? Yang hijau. Oh, yang cegil itu. Iya. Kau nggak menggambarkan cegil sama sekali sih, kayak tampilannya polos gini, nggak? Karena aku tidak perlu itu bukan idolaku. Itu klip pertama orang yang mengenalkan aku terhadap dunia VTuber, tapi bukan idolaku. Bukan idola. Terus idolanya siapa kalau boleh tahu? Bikin krim. Waduh. Idola pertama aku di dunia VTuber itu Usada Pekora. Oh, Usada Pekora. Iya. Usada Pekora mamanya ikut streaming. Mamamu gak mau ikut streaming? Iya. Enggak, jangan. Loh, kok gitu? Parah banget. Mamanya bisa membangun karir loh. Masa kok gak mau membangun karir streaming? Gak mau. Jangan jadi VTuber. Mami, jangan jadi VTuber ya, Mi. Kau itu pas pertama kali ini langsung join AK berarti? Enggak dong. Aku indie dulu. Sendiri dulu, baru join AK, baru punya teman. Parah. Sendiri dulu dan sudah punya teman beberapa. Sudah punya teman sebelumnya. Baru join AK, baru temannya makin banyak lagi. Kau kalau di internet biasanya bikin konten tentang apa? Karena jujur, aku sering nonton streammu. Tapi kalau misalnya udah main Minecraft, aku nggak akan nonton karena aku nggak suka Minecraft, ya kan? Nah, jadi biasanya konten apa tuh selain Minecraft tuh? Free talk, karena aku L Yeper. Yeper. R. Diam nggak? Kita sudah membahas ini sebelum stream. Aku tidak cadel, aku hanya denial. Iya, nggak apa. Keren. Selama 4 tahun ini, kau ngerasa ada kayak sesuatu yang kurang nggak atau sesuatu yang salah nggak dari komunitas VTuber yang ada di Indonesia? Misalnya orang yang suka gibah kayak aku. Nggak suka. Atau misalnya orang yang gimana gitu. Aku kan itu contohnya aku kan. Aku suka kamu menjadikan diriku sebagai contoh. Iya. Oh iya. Yang orang yang kayak kamu. Oh iya, setuju gue. Tapi ditontonin kan? Iya. Tapi ditontonin. Katanya tidak suka gibah, tapi nonton saya. Gimana sih? Lucu banget. Sebenarnya gimana sebenarnya? Sebenarnya lebih kayak apa ya? Orang-orang yang gibahnya itu gibah yang dasarnya rumor. Ngerti gua. Gini, gibah kalau misalnya kita berdasarkan fakta dan kita gibahnya tuh kayak kalau ada maksudnya kayak di circle tertentu ada yang kayak gibahin tuh maksudnya dengan maksud ngetawain kelakuan orang yang, dan menurut aku itu nggak apa-apa, masih tergantung circle masing-masing, terserah gitu, bukan urusanku. Yang bikin aku gedek adalah kalau misalnya mereka ngetawain atau ngebahas sesuatu atau kayak publicly, either in private atau in public, tentang sesuatu yang
itu tuh mereka sebenarnya belum full tahu kebenarannya, tapi FOMO mau ikut-ikutan. Iya. Nah, dari ciri-ciri yang kau omongan itu bukan aku, karena aku suka ngomong berdasarkan fakta. Berdasarkan fakta, iya. Itu kalau kamu mah emang personal aja, emang gak suka. Oh, gitu. Aku perasaan SMA nggak ikut ngebully kau deh. Kenapa tiba-tiba kau ikut nggak suka? Oh, karena aku mendiamkan pembulian itu ya, berarti ya. Termasuk masuk akal. Iya. Jadi selain yang pergibahan gitu, yang kau nggak suka dari dunia VTuber itu, entah dari penontonnya kah, dari apanya gitu, ada nggak? Kalau misalnya nggak ada, nggak usah dijawab. Penonton aku nggak ada. memaksa. Aku tuh kurang suka sama orang-orang yang merasa punya privilege karena banyak mendukung VTubernya. Hanya karena sudah banyak nyawer, mereka ngerasa kayak lebih dari temen. Setuju gue. Ya berarti kan? Kau bisa ceritakan lebih lengkap gak soal itu? Atau kau punya pengalaman gitu? Kira-kira more like orang memaksa buat tahu aku lebih dalam, kayak sepersonal-personalnya, pengen temenan lebih dari kayak sebatas viewer dan VTuber. Pengen actually apa ya, merasa punya hak buat ngedoxing, kira-kira kayak gitulah. Oh, nah yang lebih parah tuh kayak hanya karena nyawer banyak, mereka ngerasa kayak bisa pacaran dengan VTubernya. Nah itu lucu gitu, kan? Enggak sih, so far belum. Kalau pacaran enggak, kalau temenan iya. Oh, oke. Jadi itu kalau dari segi penonton ya. Berarti maksudnya kok nggak mau disawer? Kok nggak? Bukan. Oh, tentu saja aku suka duit, tidak menutup fakta itu. Ya, tapi jangan terlalu berlebihan. Yang aku nggak suka itu, ini yang nggak suka dalam tanda kurung jahat. Waduh. bukan maksudnya kayak jahat. Ada kan nggak suka tuh karena emang aku nggak suka, karena subjectively nggak suka, sama nggak suka yang objectively kamu tidak baik buat kamu. Karena semua orang juga ngerasa itu jelek gitu. Mungkin kayak gitu. Cara jelasnya gini, kalau aku yang aku nggak suka itu orang nyumbang dengan niat terselubung atau niat tertentu yang bukan pure nge-support aku. Niatnya adalah ya kayak yang aku bilang tadi, kayak either memaksa pertemanan, mau ngedoxing apa segala, memaksa buat perhatian lebih atau apa ya. Sebenarnya perhatian nggak apa-apa, cuman kayak relationship yang lebih. Yang orang-orang yang ngejar kayak gitu aku nggak suka, yang ada niat yang kayak gitu. Yang kedua itu aku nggak suka kalau aku dijadikan alasan buat mereka melakukan hal-hal yang mereka pikir itu kayak B aja, tapi menurut aku bisa jadi destruktif. Misalnya kayak kemarin ini uang jajan aku, ini uang jajan terakhir aku dan aku pakai buat sawer kamu. Kenapa? Pakailah uang jajan kamu buat jajan gitu. Kalau terserah kalau misalnya mau nyawer aku, tapi jangan sampai kaunya nggak makan gitu. Setuju gue. Nah, kayak dari dulu itu udah jadi kayak semacam habit buat aku. Kalau misalnya ada orang nyawer langsung banyak, aku tuh langsung nanyain, kau udah makan belum hari ini? Perlengkapan di rumah udah ada semua belum? Ginjalmu utuh kan? Gitu. Jangan sampai ntar gitu-gituan sebenarnya salah aku, padahal aku nggak ngapa-ngapain, I just exist gitu. Oh iya. Nah, dulu tuh ada kasus. Jadi gini, ada orang pacaran gitu. Terus cowoknya tuh nontonin VTuber. Terus habis itu dibilangin gini, udah nonton aja itu VTuber kesukaanmu. Gitu. Kau pernah dapat yang kayak gitu nggak? Ya soalnya aku korbannya sih. Aku dulu kayak gitu, digituin. Udah nonton aja itu VTuber kesukaanmu. Karena iya. Itu mungkin aku sih kalau misalnya ada. Kau pernah nggak dapet yang kayak gitu? Ada juga yang kayak gitu kan, kayak Kak karena nggak apa ya? Karena aku nggak sekolah karena mau nontonin kakak. Itu bercanda kali, nggak mungkin dong serius. Aku yakin yang ngomong kayak gitu juga paling om-om umur kayak udah kerja gitu, bercanda nggak itu tahu, kan playing bocil. around.
Tapi kalau ngeliat demografikmu yang isinya Minecraft sih kayaknya possible banget sih. Tapi kan fans aku bocil bang. Banyak yang bocil lah cuy. Tahu dari mana? Tahu dari mana itu? Karena dari Minecraft kan audiensnya. Kan ada namanya YouTube Analytics bapak. Oh berarti maksudmu kalau main Minecraft penontonnya pasti anak kecil? Ada banyak yang masih sekolah. Oh berarti kenapa kau geleng-geleng? Aku tidak menyangka. Itu generalisasi yang tidak bagus sih kalau kataku ya. Nah, aku mau nanya nih, karena ini adalah clean sound ya, yang dimana ada clean, ada sound. Kau punya artis Jepang favorit nggak atau lagu Jepang favorit? Ada, namanya Kenshi Yonezu. God damn, itu kan, ya kan? Iya. Salah satunya. Ya. Kickback. Kenapa suka Kenshi Yonezu? Oke. Kita tarik kembali ke SMP aku SMA. Di masa SMA itu aku punya teman dan pas ulang tahun dia tuh suka Kenshi Yonezu. Jadi pas ulang tahun kita beliin album Kenshi Yonezu buat dia. Di masa itu bahkan aku belum kenal Kenshi Yonezu itu siapa. Aku cuma tahu ada satu lagu Lemon yang sebenarnya aku dengerin tapi ya udah lewat aja gitu. Terus pas pertama kali punya dan download Spotify, tuh aku dengerin Kenshi Yonezu di sana. Itu tuh dia nge-autoplay ke lagu-lagu lain kan. Terus aku ini lagunya asik banget gitu. Terus makin lama aku makin dengerin dan sampai sekarang masih dengerin. Masih suka sama Kenshi. Masih suka. Iya. Orang-orang di Clinton semuanya suka Kenshi Yonezu. Iya. Tuh ya suka kan Dik kan suka. Boleh nggak aku minta tolong ke Clean Sound diajak ke sini? Diajak konser kemarin ke tuh Jakarta. Clean Sound ada ngadain giveaway tau. Iya aku tiket ikut. Oh kok ikut tapi nggak dapet ya? Kasian. Nah emang udah diumumin. Udah kelar konsernya. Oh udah kelar. Bisa-bisanya. Oke, kita lanjut. Terus kan tadi udah nanya lagu. Aku mau nanya anime. Kalau anime sukanya apa nih? Frieren. Oh sekarang sukanya Frieren. Yes. Oh iya. Kenapa Frieren? Karena tua. Karena Frieren itu anime bagus. Betul, setuju. Cuma ada lagi masa alasannya nggak ada gitu, alasan personal gitu kayak misalnya aku suka Violet Evergarden karena waktu aku nonton episode 10-nya bersama keluarga aku semuanya menangis gitu kayak misalnya gitu. Setiap nonton Frieren aku hampir semua episodenya nangis. Ini kecapean karena atau karena kelilipan? Kenapa? Emang sesedih itu? Ke episode pertama aku menangis sih. Aku juga sih. Aku baca manganya waktu itu nangis. Aku tuh kebetulan nonton Frieren itu mulainya dari pas airing episode 11. Soalnya mulai tahu Frieren itu justru dari meme di Facebook yang orang nge-taunt kayak aku udah 500 tahun terus kayak Friennya nge-taunt balik, bukan nge-taunt balik kayak lu tuh bukan apa-apa gitu kan. Iya. Nah, aku itu punya 1 juta power gitu lah. Iya. Dia kayak aku punya 1 juta power. Hah, 1 juta doang? Aku punya 50 juta. Hah, kenapa kamu bisa begitu hebat? Aku pakai VIP. Enggak. Iya. Berarti suka Frieren karena itu ya. Adu power gitu. Lebih kayak itu kan episode yang bikin aku nonton Frieren. Karena secuplikan itu jadi penasaran nih pengen nonton Frieren. Terus pas aku nonton episode pertama tentu saja aku menangis. Lalu episode selanjutnya tuh aku nontonnya maraton kan, langsung banyak gitu. Makanya kayak abis nonton banyak itu kayak waduh flow-nya bagus banget. Dan sejak saat itu jadi nontonin Frieren setiap minggu, setiap hari Jumat. Betul. Itu jadi sesuatu yang dinantikan banget. Aku tuh udah lama banget gak nonton Frieren Friday. Iya Frieren Friday kayak Jojo Friday. Sorry. Baru-baru ini aku ngelihat di Twitter kau mengaku kalau kau adalah buzzer dari animasi Jumbo. Sesuka apa kau sama Jumbo? Suka, lucu. Siapa yang lucu? Don? Enggak lucu. Kalau ditanya kayak rating aku bakal kasih 10 atau 10. 10 atau 10? 10 per 10? 10 per 10? 10, bukan 10 atau 10, 10 per 10. Bukan 10 atau 10. 1 dong. Out of. Iya dong. 10 out of 10. Iya benar. Setuju gue. Sistem rating kita fucked up memang.
Apa yang bikin kau suka sama Jumbo gitu? Aku dibikin nangis. Jadi kalau misalnya Kok ada kalau sesuatu yang bisa sekarang bikin juga nangis mau dah. Berarti bakal suka dong. Enggak. Setuju gak lu? Setuju gua. Enggak. Coba pukul coba. Enggak tuh enggak nangis mana-mana. Gitu kan Cupu-cupu. Nanti gue bawakan pedang-pedangan ada. Oke. Karena emosional dong namanya karena Emosional. karena nangis dong. Iya. Karena emosional. Lagunya bagus juga tahu. Iya, lagunya Coba bagus. nyanyiin. Kala nanti badai kan datang, angin akan buat kau goyah. Maafkan, hidup memang Kasihan mami ingin papinya pergi. kau lebih kuat. Udah Iya, obrolan kita. emang itu tuh lirik yang paling kocak menurut aku ya. Bisa ya, timingnya tuh pas banget. Kayak aku udah berkaca-kaca menonton Jumbo, terus liriknya luapkanlah saja bila harus menangis. Apa nggak nangis akunya? Apa nggak nangis? Aku nggak nangis, cuma aku ngelihat Nah, itu. mbak-mbak di sebelah, lihat mbak-mbak di sebelah. Kayaknya mereka cukup sedih gitu. Kebetulan aku lupa sih. Aku nonton kan sama temanku ya. Iya. Aku ngeliat temanku gitu. Emang Dia film nangis ya. sedih. Iya, katanya dia nangis 2 kali gitu. Ya aku ngerasa Jumbo juga bagus. Keren Rian. Sutradaranya BTW. Nah. Bener. Dan kayak aku suka Terus banget kapan cover effort lagunya keluar? yang di sabar ya. Iya. Langsung disepil. Suka sama effort apa? Sorry. Suka sama effort yang udah di put into Jumbo. Kan katanya itu film kan 5 tahun ya dalam produksi. Iya 5 tahun produksi. Terus apa lebih ya? lama itu daripada kau jadi VTuber. Bener. Dan believing in a project selama 5 tahun sampai rilis dan masih terus positif about that, itu menurut aku bikin kagum sih. It's a huge gambling in the industry. Iya. Itu 5 tahun bro. Kayak 5 tahun tuh kayak kok bisa produksi film lain daripada animasi. Tapi aku senang banget sih. Soalnya kan itu bukti kalau animasi Indonesia bisa berkembang gitu. Dan banyaknya orang yang berkontribusi juga kayak, damn, Indonesia can make this bro. Keren gak sih? Indonesia can make this. Iya betul, setuju gue. Menyenangkan. Oh iya, BTW suaramu lumayan oke juga loh. Masa? Les di mana? Nggak ngeles dan menurut aku B aja. Oh, menurutmu B aja ya? Kayak masih banyak yang perlu ditingkatkan. Emang iya chat suaranya Amarin biasa gitu. Setuju Aku gua. seneng kalau denger orang tuh merasa suaraku bagus. Dan ya itu jadi motivasi aku buat tetap Nyanyi. nyanyi lah, I guess. Kau sadar kalau penontonmu itu banyak yang bocah gitu kan? Banyak yang dia bocah gitu. Terus aku mau nanya, gimana caramu buat ngejaga penontonmu? Sebenarnya yang bikin aku bingung tuh sekarang aku jadi VTuber tuh kayak masih ngambang. Aku nggak tahu ini sebenarnya kerjanya buat aku cari duit atau karena aku pengen lepas stres aja. Aku tuh emang dasarnya suka streaming dan suka yapping dan suka kalau orang ada yang nemenin gitu. So sebenarnya aku tuh sama sekali nggak masalah mereka mau nontonin aku terus, mau nontonin akunya nanti, mau stop nontonin aku atau gimana. Yang penting aku udah melaksanakan tugasku, yaitu menjadi entertainer dan bikin mereka entertain at some point gitu. Aku lebih suka ngasih mereka kebebasan. Kalau misalnya mereka udah nggak relate sama aku lagi, mereka bisa ngasih tahu itu ke aku dan aku bisa ngikutin saran mereka buat bikin konten yang mereka lebih enjoy, atau mereka bisa leave me for another content creator, which aku nggak masalah banget gitu. Oh iya, aku mau nanya ini nih, dalam kepala aku dari tadi agak tingling gitu. Kau nggak mau bikin konten girlfriend experience gitu? Soalnya kan beberapa VTuber yang bikin entah itu boyfriend experience atau girlfriend experience itu most likely cukup oke karirnya gitu. Kau nggak mau bikin kayak gitu? Aku nggak ada rencana buat bikin karena form of entertainment aku tuh menurut aku adalah mentok tuh as a friend.
aku pengen denger Friend orang lain cerita, experience. friend experience. Aku pengen dengerin orang cerita, aku pengen bisa cerita ke orang dan didengerin, dan aku pengen ngebahas hal-hal yang menyenangkan. Tapi aku nggak mau orang attach sama aku in a romantic way. Makanya aku nggak ngasih girlfriend experience. Soalnya kalau misalnya pun aku udah ngingetin mereka berkali-kali kayak jangan sampai kayak gini ya, tapi aku tetap ngeluarin konten kayak gitu, itu tetap kayak apa ya, bukan nge-enable sih, lebih kayak mereka jadi punya apa sih, kebiasaan. Pokoknya mereka jadi bisa membayangkan dan nanti mereka bakal attach sendiri. So, kebiasaan, maybe. Iya. Jadi enabler kau. Ya sebenarnya kayak enabling gitu sih. Oh oke, cukup masuk akal. Ya mungkin itu aja lah pertanyaannya ya. Sorry Amarin Sigit Amarin banyak. Tepuk banyak. Tepuk tangan nih. Amar, Sigit, Amarin gitu, mirip-mirip lah sama Sigit semuanya. Nah, kok ada pesan-pesan terakhir gitu atau kok mau nge-spill beberapa project gitu kayak ke penonton, siapa tahu mereka nungguin. Itu aja cover Jumbo. Cover Jumbo. Iya itu iya. Tungguin ya, entah kapan munculnya ya. Tungguin. Entah kapan munculnya, tapi sekarang aku dan Arasaurus si itu akan membuat si Ara, aku tahu Ara. Oh iya si Ara. Iya si Ara. Bukan. Aku sama Ara lagi working on project. Salah satunya artnya udah disepil tuh, Ara yang bikin artnya, aku yang warnain. Nanti kita bakal nyanyi salah satu lagunya Jumbo karena nempel banget nih. Keren. Sama titip salam, jangan lupa nonton Jumbo, jangan lupa nonton Frieren, jangan lupa dengerin Kenshiyonezu. Setuju gue. Dan ya itu aja dulu. Aku Akil pedang panjang. Kau silahkan Amarin, misalnya gue. Aku Amarin dari AK Virtual. Jangan lupa subscribe ke Clean Sound dan aku juga. Ya itulah, meskipun tidak sesuai koordinasi. Dan untuk sekarang itu aja dulu. Stay clean and sound. Dadah semua. Bye.